Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum pidana mempresentasikan PPT yang berjudul Implementasi Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Komputer. Dengan nama kelompok yang pertama Ibnu Saputra dan dua Muhammad Hikmal. Awal itu adalah sebuah pendahuluan yang berisikan kejahatan dunia maya atau yang dikenal juga dengan istilah cybercrime adalah suatu istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Jadi baik sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya itu mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana peralatan komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Ini ada hacking, itu adalah bentuk pertama dalam kejahatan ini atau first crime sebagaimana ditetapkan oleh Kongres PBB ke-10 di Wina tahun 2000. Hal ini disebabkan bentuk perbuatan ini merupakan sesuatu yang istimewa karena mempunyai kelebihan dari bentuk cybercrime lainnya. Dan juga berdasarkan pada berbagai unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal 167 ayat 1 dan 2 KUHP, maka akan timbul pertanyaan jika dikaitkan dengan perbuatan hacking. Model penegakan hukum yang membutuhkan penafsiran meluas seperti di atas menimbulkan ketidakpuasan di banyak kalangan. Dan juga ketidakpuasan tersebut karena perbedaan persepsi di antara penegak hukum yang menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum sampai kepada ancaman pidana dalam pasal-pasal KUHP yang tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh cybercrime. Kepada pemerintah untuk segera regulasi bentuk kejahatan ini akhirnya terjawab ketika pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui untuk memperlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE. 42 itu landasan teori. Berisikan kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum dapat dikategorikan itu menjadi dua kelompok. Yang pertama, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantunya. Nah, dalam kejahatan ini itu terjadi peningkatan modus operandi dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang itu telah memanfaatkan teknologi informasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah menggunakan teknologi informasi ternyata itu cukup serius, terutama jika dilihat dari segi jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Dan yang kedua itu pencurian uang dengan pembobolan bank atau pembelian barang menggunakan kartu kredit. Curian melalui media internet dapat menelan korban di wilayah hukum negara lain. Suatu hal yang jarang terjadi dalam kejahatan konvensional. Kedua, kejahatan yang muncul setelah adanya internet di mana sistem komputer sebagai korbannya. Pencurian uang dengan pembobolan bank atau pembelian barang menggunakan kartu kredit. Curian melalui media internet dapat menelan korban di wilayah hukum negara lain. Suatu hal yang jarang terjadi dalam kejahatan konvensional. Kedua, itu kejahatan yang muncul setelah adanya internet di mana sistem komputer sebagai korbannya. Contoh dari kejahatan kelompok ini itu adalah perusakan situs internet, pengiriman virus atau program-program komputer yang tujuannya merusak sistem kerja komputer. Nah, ini pengaturan cybercrime secara internasional berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh the US Supreme Court bahwa internet disebut sebagai International Network of Internet Computers, yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan sehingga melewati batas-batas teritorial suatu negara. Melalui internet seseorang dapat
melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan tanpa harus keluar rumah. Misalnya itu ya kayak sekarang ini berdiskusi, belanja, transfer uang, kuliah, dan lain-lain. Hal ini merupakan sebuah sisi positif dari internet. Namun internet tidak lepas dari sisi negatif berupa pemanfaatannya sebagai media untuk melakukan kejahatan yang dikenal dengan istilah cybercrime. Dalam hal ini, pelaku dapat melakukan akses secara ilegal penyerangan kepada jaringan atau pembobolan dan lain-lain yang terkait dengan sistem pengamanan jaringan atau network. Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global dan juga cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional melintasi batas-batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Nah, ini ada bentuk modus operandi. Yang pertama itu ada unauthorized access to computer system and service illegal contents. Yang kedua itu ada data forgery. Ketiga, cyber espionage. Empat, cyber sabotage and extortion, offense against intellectual property, dan infringement of privacy. Yang pertama itu illegal access. Illegal access melingkupi pelanggaran dasar dari ancaman-ancaman yang berbahaya dari serangan terhadap keamanan data dan sistem komputer. Yang kedua itu ada illegal interception. Itu sendiri adalah tindakan tidak sah berupa pencegatan atau menahan tanpa hak bentuk pemindahan data komputer yang dilakukan secara pribadi, yang dilakukan mulai faksimil, email, atau pemindahan file. Dan yang ketiga itu ada data interruption. Data itu diatur dalam pasal 4 Cybercrime Convention yang pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan pengerusakan data sehingga menjadi tindak pidana. Dan yang keempat itu ada sistem intervensi diatur dalam pasal 5 Cybercrime Convention. Dalam pasal 5 konvensi ini disebutkan bahwa sistem itu ditetapkan sebagai pelanggaran pidana apabila yang dilakukan dengan memasukkan atau menyebarkan, merusak, menghapus, atau menyembunyikan data komputer. Yang kelima, ini ada misuse of device diatur dalam pasal 6 konvensi ini. Itu adapun yang termasuk jenis kejahatan ini itu adalah pencurian, penyediaan, penjualan, dan distribusi dari data komputer yang diperoleh dari sebuah alat. Dan ini adalah harmonisasi konvensi cybercrime dalam hukum nasional. Indonesia sebagai bagian dari negara bangsa di dunia, termasuk sebagai salah satu negara yang cukup banyak memiliki penyalahgunaan dalam pemanfaatan jaringan internet, khususnya dalam hal pemesanan barang-barang atau perdagangan dengan menggunakan media internet. Oleh karenanya menjadi penting bagi Indonesia untuk merujuk konvensi ini sebagai salah satu pembanding dalam pengaturan cybercrime. Terlebih lagi GA Setapi pernah mengemukakan bahwa hukum pidana di Indonesia itu belum siap menghadapi kejahatan komputer karena tidak segampang itu menghadapi kejahatan komputer berupa pencurian data sebagai pencurian. Kalau dikatakan pencurian tentu harus ada barang yang hilang, padahal dalam kejahatan komputer data si pemilik masih ada. Berbagai bentuk perbuatan cybercrime dalam European Convention on Cybercrime yang dapat menjadi rujukan oleh pihak Indonesia dalam pengaturan tentang cybercrime adalah itu yang pertama itu ada delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dan sistem komputer, yaitu A itu dilihat mengakses sistem komputer tanpa hak atau illegal access. Yang B tanpa hak menangkap atau mendengar pengiriman
dan pemancaran atau illegal interception. C. Tanpa hak merusak data interference. Tanpa hak menggunakan sistem, itu sistem interference. Menyalahgunakan pelengkapan, itu misuse of device. Yang kedua, delik-delik yang berhubungan dengan komputer, pemalsuan dan penipuan, atau computer related offense, forgery and fraud. Yang ketiga, delik-delik yang bermuatan pornografi anak atau konten related offense, child pornografi. 4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta, offenses related of infringement of copyright. Berbagai perbuatan ini di atas itu menjadi sandaran untuk menilai pengaturan dalam UITE dan menilai sejauh mana terdapat harmonisasi hukum dalam pengaturan tersebut. Ini 4G itu metode penelitian. Dalam penelitian ini juga dikaji dan dianalisis secara mendalam keterkaitan antara teori yang melandasi prinsip-prinsip perlindungan hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini itu termasuk dalam kategori tipe penelitian normatif atau normatif legal research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah statuta approach, conceptual approach, dan comparative approach. Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran dan argumentasi hukum untuk menjawab isu-isu penelitian yang diajukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan. 44 dilanjutkan oleh rekan saya satunya, Muhammad Ibnu Saputra. Hasil penelitian dan pembahasan. Next. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal polisi dengan menggunakan sarana penal hukum pidana dan sarana non-penal. Sarana penal dikenal dengan kebijakan politik hukum pidana, penal policy. Terkait dengan upaya penanggulangan cybercrime dengan menggunakan hukum pidana, telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Regulasi ini mampu memberikan peran dalam penanggulangan cybercrime di Indonesia. Next. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ini diundangkan pada tanggal 21 April 2008 dalam lembaran nomor 58. Dalam sejarahnya, kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan cybercrime selama ini masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih bersifat sektoral dan memiliki keterbatasan. Misalnya dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini diharapkan mampu menjawab segala tantangan hukum dalam penanggulangan cybercrime di Indonesia. Next. Yaitu 4.1 jenis kejahatan komputer. Kejahatan komputer dan cyber bukanlah kejahatan yang sederhana. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang konvensional, maka ketentuan pidana yang dapat digunakan di bidang komputer adalah ketentuan tentang penipuan, kecurangan, pencurian, dan pengerusakan. Pada pokoknya dilakukan secara langsung dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran oleh si pelaku. Next. Bentuk kejahatan komputer dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, satu, penipuan komputer. Penipuan komputer itu dibagi menjadi 5, yaitu bentuk dan jenis penipuan. Yang B, perbuatan pidana penipuan. Yang C, perbuatan curang. D, konspirasi penipuan. E, pencurian. Yang kedua yaitu perbuatan pidana penggelapan. Yang ketiga, hacking. Yang keempat, perbuatan pidana terkait dengan komunikasi. 5, perbuatan pidana kerusakan sistem komputer. 6, perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak
milik intelektual, hak cipta, dan hak paten. Next. Yaitu 4.2 tindak pidana dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan istilah hukum cyber atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Next. Istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, Law of Information Technology, hukum dunia maya Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global internet dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik dan dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang ITE diatur dalam bab dari pasal 45 sampai dengan 49. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah next, yaitu nomor 1 pasal 45 ayat 1, J pasal 27 ayat 1, 2, 3 atau 4. Yang kedua pasal 45 ayat 1, J pasal 27 ayat 2. Yang ketiga pasal 45 ayat 1, J pasal 27 ayat 3. Yang keempat pasal 45 ayat 1, J pasal 27 ayat 4. Next. Yang kelima yaitu pasal 45 ayat 2, J pasal 28 ayat 1. Yang keenam pasal 45 ayat 2, J pasal 28 ayat 2. Yang ketujuh pasal 45 ayat 3, J pasal 29. Yang kedelapan pasal 46 ayat 1, J pasal 30 ayat 1. Yang kesembilan pasal 46 ayat 1, J pasal 30 ayat 2. Next. Yang ke-10 pasal 46 ayat 1, J pasal 30 ayat 3. Yang ke-11 pasal 47, J pasal 31 ayat 1. Yang ke-12 47, J pasal 31 ayat 2. Next. Pasal 48 ayat 1, J pasal 32 ayat 2. Yang ke-15 pasal 48 ayat 1, J pasal 32 ayat 3. Yang ke-16 pasal 49 ayat 1, J pasal 33. Next. Sistem pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ITE dapat dijatuhkan kepada individu dan korporasi. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu setiap orang. Pengertian orang dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 21 adalah orang perserangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, maupun badan hukum. Bahkan secara eksplisit, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana Undang-Undang ITE disebutkan secara tegas dalam pasal 52 ayat 4. Next. Next. Sistem rumusan jumlah lamanya pidana Strafmat
dalam Undang-Undang ITE adalah sistem maksimum khusus, yaitu maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 6 tahun sampai dengan 12 tahun dan maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara 600 juta sampai 12 miliar. Next. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.